Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 424 Keluarga Qin. Peng Zhuang juga berpikir bahwa Huang Xiaolong tidak akan bertindak gegabah di kota harta karun, tetapi tetap saja, demi kehati-hatian, dia mengeluarkan slip giok transmisi dan melaporkan masalah tersebut ke markas besar kultus Dewa Kosmos, meminta bala bantuan ahli beserta pesannya. Namun, ia dikutuk dengan sakit kepala hebat saat mengingat ayah Hu Guang, Hu Chen. Hingga saat ini, Hu Chen belum mengetahui tentang kematian Hu Guang. Hu Guang adalah putra satu-satunya, ia dimanja dan dimanjakan hingga ke surga, orang hanya bisa membayangkan akibat buruk dari kemarahan Hu Chen setelah mengetahui tentang kematian tragis putranya di kota Enigma. Peng Zhuang menghela napas dalam-dalam. Bagaimanapun, Hu Guang juga murid kesayangannya, dia berbakat dan punya peluang bagus untuk naik ke alam Sein. Dia menaruh harapan besar pada murid ini, tetapi dia tidak menyangka Hu Guang akan mati di tangan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Semakin Peng Zhuang memikirkannya, semakin panas amarahnya. Huang Xiaolong tahu betul bahwa Hu Guang adalah muridnya dan putra Hu Chen, tetapi dia tetap membunuh Hu Guang. Jelaslah bahwa Huang Xiaolong tidak menaruh perhatian pada kultus Dewa Kosmos. Suara pelayan Tan An sekali lagi memecah pikiran Peng Zhuang. Kastelan, Huang Xiaolong ini terlalu beraninya dia membunuh bangsawan muda Hu Guang. Dia menantang gengsi sekte Dewa Kosmos. Tepat sekali, kita tidak bisa membiarkan Huang Xiaolong dan Asuras Gate menjadi terlalu berani, itu terlalu berisiko bagi kultus Dewa Kosmos kita. Li Feng menimpali. Peng Zhuang menggelengkan kepalanya, aku mengerti logika perkataanmu, hanya saja pemimpin sedang tidak ada di sana saat ini. Pemimpin tidak hadir. Tan An dan para ahli istana yang hadir tercengang. Peng Zhuang mengangguk, pemimpin memiliki beberapa masalah yang sangat penting dan pergi ke dunia kaisar perdamaian beberapa hari yang lalu. Kalau tidak, apakah menurutmu Huang Xiaolong dapat mengambil alih gerbang Asura dengan mudah? Namun, pemimpin diberitahu tentang Huang Xiaolong, pemimpin pasti akan berhasil kembali tepat waktu sebelum pertukaran bela diri besar. Tan An, Li Feng, dan para pakar yang hadir saling bertukar pandangan diam di antara mereka. Saat Peng Zhuang memutar otak memikirkan cara menyampaikan berita kematian Hu Guang kepada Hu Chen, Huang Xiaolong berjalan-jalan di jalan-jalan kota harta karun tanpa tujuan, menyatu dengan kerumunan aktivitas di sekelilingnya. Malam berangsur-angsur menguasai langit. Kesibukan aktivitas di Treasure City berlanjut hingga malam, lentera-lentera terang menerangi bagian depan pertokoan, kios-kios kecil, dan seluruh jalan. Huang Xiaolong bertanya-tanya tentang kediaman keluarga Qin dan langsung menuju ke tujuannya tanpa menunda-nunda lagi. Keluarga Qin dapat dianggap sebagai salah satu keluarga yang paling terkenal di dalam kota harta karun, oleh karena itu mudah untuk menanyakan lokasi kediaman mereka. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong muncul di depan pintu keluarga Qin dan memberitahu para murid yang bertugas menjaga di pintu masuk tentang tujuan kunjungannya. Kau mencari patriark kita. Murid keluarga Qin mengamati Huang Xiaolong dari atas ke bawah dengan ragu sebelum berkata, prajurit ini, tolong tunggu sebentar, aku akan melapor ke dalam. Penjaga itu berbalik dan berlari ke dalam. Faktanya, dengan kekuatan Huang Xiaolong, dia bisa masuk ke kediaman keluarga Qin tanpa diketahui siapapun, tetapi tujuan Huang Xiaolong adalah untuk membeli 8 batang rumput Dewa Naga dari patriark keluarga Qin, sebuah permintaan ke pihak lain. Aula utama kediaman Qin. Qin Guoan dan tetua keluarga Qin berkumpul di aula utama dengan suasana khidmat, setiap orang tampak khidmat, dengan alis berkerut pada tingkat yang berbeda-beda. Jelas, keluarga Qin sedang menghadapi beberapa masalah yang merepotkan saat ini. Dari luar, seorang murid keluarga Qin memasuki aula, melapor ke patriark, ada seorang pemuda berambut hitam di luar yang meminta bertemu dengan patriark. Seorang pemuda berambut hitam. Tiba-tiba saja Qin Guoan bertanya kepada muridnya, apakah dia murid dari keluarga di dalam kota? Murid keluarga Qin itu menggelengkan kepalanya, bukan orang kota, dan pakaiannya sangat umum. Aku tidak mau menemuinya, suruh dia pergi. Perintah Qin Guoan dengan wajah jengkel. Saat ini, masalah keluarga Qin sedang membebani pikirannya. Baik, patriark. Murid itu menurut dengan hormat dan segera meninggalkan aula utama. Seorang tetua keluarga Qin bergumam, apa yang dipikirkan orang-orang biasa ini tentang keluarga Qin? Mereka pikir mereka bisa bertemu dengan patriark kita kapanpun mereka mau. Qin Guoan mendesah lesu, luka-luka leluhur hanya bisa disembuhkan dengan rumput ungu 9 daun yang legendaris, tapi ramuan langka seperti rumput ungu 9 daun hanya ada satu di antara sejuta, di mana kita bisa mencarinya. Para tetua keluarga Qin yang hadir terdiam. Sementara itu, muridnya sudah berada di pintu dan memberitahu Huang Xiaolong, patriark kami menolak menemuimu, pergi saja. Huang Xiaolong tetap tenang mendengar kata-kata ini. Dengan kekuatannya saat ini, dalam radius 10 li, tidak ada gerakan yang bisa lolos dari indera spiritualnya, oleh karena itu Huang Xiaolong tahu apa yang terjadi di aula utama kediaman seolah-olah dia ada di sana.
Lakukan perjalanan lain, beritahu patriark keluargamu bahwa rumput ungu 9 daun yang dia inginkan, aku memilikinya. Kata Huang Xiaolong kepada murid keluarga Qin. Rumput ungu 9 daun. Murid keluarga Qin itu belum pernah mendengar tentang rumput ungu 9 daun. Dia menggelengkan kepalanya, menolak permintaan Huang Xiaolong, pergilah, aku sudah mengatakan bahwa patriark kami tidak akan menemuimu. Karena patriark sudah menyatakan dia tidak akan menemuinya, jika dia berlari lagi, dia pasti akan dimarahi. Huang Xiaolong tidak marah dengan murid keluarga Qin, memahami kesulitannya. Berpikir sedikit, dia mengeluarkan 2 butir roh, aroma menyegarkan dari tanaman obat langsung menyebar di udara, jika kamu bersedia masuk dan melapor sekali lagi, 2 butir roh kelas 10 ini milikmu. Aroma yang tiba-tiba itu langsung menarik perhatian murid-murid keluarga Qin lainnya, mata mereka bersinar dengan hasrat yang membara. 10, pil roh kelas 10. Lidah murid keluarga Qin itu menjadi kaku. Pelet spirit kelas 10, pelet spirit kelas 10 yang legendaris. Di dalam keluarga Qin, hanya para tetua yang dapat menikmati kualitas pelet roh ini. Murid itu menelan ludah, menatap Huang Xiaolong dengan ragu dan curiga, 2 pil roh tingkat 10 ini, sungguh, apakah kau benar-benar akan memberikannya kepadaku? Huang Xiaolong terkekeh, tentu saja. Jari Huang Xiaolong dengan lembut menjentikkan 2 pil roh, mengirimkannya ke murid keluarga Qin. Di dalam cincin asurannya, pil roh kelas 10 adalah kelas terendah. Sambil memegang 2 pil roh tingkat 10 di tangannya, murid itu merasa seperti sedang bermimpi, dan dia berdiri di sana dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama. Ketika dia akhirnya tersadar, perawakan Huang Xiaolong tampak lebih besar di mata mereka. Tuan ini, mohon tunggu di sini sebentar sementara saya masuk untuk memberitahu patriark. Sikap murid itu berubah sangat hormat. Baginya, seseorang yang bisa dengan santai mengeluarkan 2 butir roh tingkat 10 untuk memberi hadiah kepada orang lain atas beberapa tugas lain bukanlah orang yang sederhana. Bahkan orang bodoh pun bisa mengetahui hal ini. Huang Xiaolong mengangguk. Melihat Huang Xiaolong mengangguk, murid itu berbalik dan berlari ke dalam kediaman lagi. Di dalam aula utama kediaman Qin Guoan masih memeras otaknya, memikirkan rumput ungu 9 daun. Ketika dia melihat murid yang sama memasuki aula utama lagi, dia membentak dengan marah, siapa yang menyuruhmu masuk? Meskipun murid itu adalah keturunan cabang utama, patriark yang melampiaskan amarah yang begitu besar padanya tetap saja membuatnya takut. Namun, demi 2 pelet roh kelas 10, dia menerjang badai, melapor kepada patriark, tuan baru saja mengatakan bahwa dia memiliki rumput ungu 9 daun yang diinginkan patriark. Murid itu bisa mendengar detak jantungnya berdebar di telinganya menunggu jawaban. Rumput ungu 9 daun. Ini di luar dugaan Qin Guoan dan para tetua. Bagaimana orang itu tahu kita membutuhkan rumput ungu 9 daun? Seorang tetua berseru ragu. Mungkinkah itu seseorang dari keluarga Jiang? Sengaja mengirim seseorang untuk mengolok-olok kita. Tetua keluarga Qin lainnya menyuarakan pikirannya, tidak lain adalah leluhur keluarga Jiang yang melukai leluhur mereka. Cahaya yang menentukan berkedip di mata Qin Guoan saat dia memerintahkan, pergi, bawa dia masuk. Jika orang itu benar-benar dikirim oleh keluarga Jiang untuk mengolok-olok mereka, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Beberapa saat kemudian, murid itu kembali memimpin Huang Xiaolong ke kediaman, langsung ke aula utama kediaman Qin.